Dewasa ini kita perhatikan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertumbuhan umat Islam itu semakin masif, semakin besar, semakin banyak. Di mana-mana umat Islam ada. Di Eropa meningkat drastis. Yang seharusnya ketika umat Islam itu bertambah jumlahnya, semakin kuat, semakin kokoh. Ibarat gedung, semakin banyak besi yang digunakan, semakin kuat. Semakin banyak jumlah umat Islam seharusnya semakin kokoh, semakin solid, semakin disegani, dan bahkan semakin ditakuti. Tapi yang terjadi tidak demikian. Fakta yang terjadi di belakangan tidak demikian. Semakin hebatnya, semakin banyak jumlahnya, semakin besarnya bangsa di mana umat Islam berada, tapi ternyata umat Islam semakin lemah, semakin terpojok, semakin dijauhi, semakin terbelakang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak bersatu. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini 9 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 21 Mei 2021 Masehi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan itu semua kita dapat menghadiri salat Jumat di Masjid An-Nizam ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan kelak di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini dari kejahilian menuju ilmu yang berpengetahuan. Oleh karenanya kita berselawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Sidang jamaah Jumat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam merupakan umat yang satu. Ketika ada di antara saudaranya yang sakit,
ketika ada di antara saudaranya yang tertimpa musibah, ketika ada saudaranya yang kena kemalangan, maka saudaranya yang lain pun ikut merasakannya. Rasulullah pernah gambarkan dalam hadisnya bahwa umat Islam itu kasair jasad, seperti satu tubuh. Apabila ada satu di antara anggota tubuhnya yang sakit ataupun terluka, maka yang lain pun ikut terluka, yang lain pun ikut merasakan sakitnya. Dalam hadis lain Rasul gambarkan al-mu'min, orang mukmin itu kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan, yang saling mengunci. Kenapa sebuah bangunan itu bisa kokoh? Kenapa suatu bangunan itu bisa kuat? Karena ada pondasi, ada tiang, ada yang lainnya. Maka satu yang lainnya itu saling mengunci, saling menguatkan. Maka begitulah hakikatnya orang Islam. Orang Islam ketika ada satu di antara saudaranya yang diganggu, ada satu di antara saudaranya yang dizolimi, ada satu di antara saudaranya yang dianiaya, maka yang lain pun ikut merasakannya. Maka itulah makna umat yang satu. Innakum ummatun wahidah. Sungguhnya kalian itu satu umat, yaitu umat yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sejarah pernah menukilkan kepada kita, ketika umat Islam itu bersatu, maka umat Islam itu kuat. Umat Islam itu maju dari segala sisi, maju dari ilmu pengetahuannya. Lahirlah para ulama, ilmu kedokteran Al-Kindi, pemikiran Al-Ghazali dan lain sebagainya. Mereka lahirlah pemimpin-pemimpin hebat, Harun ar-Rasyid, pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz, dan pemimpin yang bernama Muhammad Al-Fatih. Mereka berada pada puncak kepemimpinannya, sehingga ketika itu mereka bisa menaklukkan dunia. Lebih kurang 15 abad lamanya umat Islam berjaya, umat Islam berkuasa. Kenapa bisa demikian? Karena umat yang satu. Mereka saling tolong menolong, saling bahu membahu. Ketika satu yang lainnya diganggu, maka yang lain pun ikut terganggu. Dewasa ini kita perhatikan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertumbuhan umat Islam itu semakin masif, semakin besar, semakin banyak. Di mana-mana umat Islam ada. Di Eropa meningkat drastis. Yang seharusnya ketika umat Islam itu bertambah jumlahnya, semakin kuat, semakin kokoh. Ibarat gedung, semakin banyak besi yang digunakan, semakin kuat. Semakin banyak jumlah umat Islam seharusnya semakin kokoh, semakin solid, semakin disegani, dan bahkan semakin ditakuti. Tapi yang terjadi tidak demikian. Fakta yang terjadi di belakangan tidak demikian. Semakin hebatnya, semakin banyak jumlahnya, semakin besarnya bangsa di mana umat Islam berada. Tapi ternyata umat Islam semakin lemah, semakin terpojok, semakin dijauhi, semakin terbelakang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak bersatu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika fenomena ini kita rujuk kepada hadis Nabi, hadis-hadis yang bercerita tentang akhir zaman, hadis-hadis eskatologi, maka Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dari Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat itu berkumpul. Siapa umat-umat yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu kaum Yahudi dan Nasrani di luar Islam. Mereka berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Mereka memakan hidangan yang berada di atas meja. Siapa hidangan itu? Hidangan itu adalah kaum muslimin. Umat ini, kata Rasulullah, tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Mereka mencabiknya, mereka menariknya dari segala penjuru. Meja hidangan, ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang depan, ada belakang, ditarik, dikoyak, disobek dari segala penjuru. Faqala qail, lalu kemudian salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin." Ya Rasul, apakah kami ketika itu jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, "Qala bal antum yauma idzin katsir." Tidak, ketika itu jumlah kalian banyak. Yauma idzin, pada hari itu.
Kathir, jumlah kalian banyak. Walakin, tetapi kalian itu gusa seperti buih. Kawusa Israel yang berada di air. Yang berada di air yang tergenang. Yang berada di lautan. Apa fungsinya buih? Buih dia akan ikut gelombang, ombak. Buih akan terbawa oleh arus. Buih akan ditiup oleh angin. Tak punya daya. Meskipun buih itu setinggi gunung, tapi buih tak punya kuasa. Kemana angin bertiup, buih akan ikut. Kemana gelombang akan menghempas, dia akan ikut. Maka begitulah kondisi umat Islam di akhir zaman nanti. Gusaun ka gusail, seperti buih. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Lalu kemudian Allah cabut rasa takut musuh itu dari hati kalian. Sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumlah banyak ketika itu. Tapi musuh enggak takut. Kenapa enggak takut? Dicabut oleh Allah rasa takut musuh itu kepada kalian. Kemudian wala yunziqannallahu fi qulubihim alwahan. Lalu kemudian Allah tancapkan di hati kaum muslimin itu sifat wahan. Wahan akar katanya wahana. Wahana artinya lemah, dhaif. Wahnun ala wahnin, lemah. Tapi wahan di sini juga bermakna sifat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan yang membuat manusia itu lemah, yang membuat kaum muslimin itu lemah adalah cinta dunia dan benci akan kematian. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia sudah masuk ke hati seseorang, maka sulit untuk mengeluarkannya. Ketika ada saudaranya yang minta pertolongan, diulurkan sebagian sedekahnya untuk membantu saudaranya yang terzolimi, untuk membantu saudaranya yang teraniaya, sulit mereka. Bahkan mereka mengatakan, kenapa mesti saya keluarkan harta saya ini? Saya susah payah mencarinya. Sekian tahun saya mengumpulkannya. Kenapa saya harus serahkan kepada orang lain? Bukankah ini usaha saya? Bukankah ini yang telah aku lakukan, yang telah aku usahakan selama ini? Maka begitu perkataan orang-orang yang ketika diberi harta, diletakkan di hati mereka. Maka kata ulama mengatakan, ija'alud dunya fi aidikum. Letakkanlah dunia di tangan kalian. Wala taja'alud dunya fi qulubikum. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati kalian. Kalau sudah masuk ke hati, maka akan sulit untuk dikeluarkan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah, pernah berpesan Allah kepadanya. Apa pesan Allah kepada Rasulullah? Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratul hayatid dunya. Ya Rasul, jangan engkau tujukan matamu itu kepada orang yang kami beri kenikmatan. Karena kenikmatan yang kami berikan di dunia itu zahratul hayatid dunya, adalah bunga kehidupan. Kenapa dunia disebut dengan bunga? Karena bunga itu indah. Orang melihat bunga bisa terperdaya. Ketika melihat bunga yang indah, orang bisa terhipnotis, bisa terpukau. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dunia sangat indah. Dalam hadis sebutkan ad-dunya hulwun khadiratun. Dunia itu manis. Dunia itu enak, mengasihkan. Manis sekali dunia itu. Maka kata Rasulullah, fattaqud dunya. Maka ketika dunia itu terasa manis oleh kalian, maka takutlah dengan dunia. Karena ketika dunia menguasai kalian, kalian tak akan mau berkorban untuk yang lain. Maka itulah sebabnya kenapa kaum muslimin ketika itu lemah. Kenapa kaum muslimin ketika itu terintimidasi, terzolimi, teraniaya. Karena mereka tidak lagi bahu-membahu. Karena mereka memikirkan diri sendiri. Karena mereka ingin menggapai dunia, dunia dan dunia. Salahkah kita untuk mencari dunia? Tak salah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu, bagianmu di dunia ini. Kita perlu hidup untuk sampai ke akhirat. Kita perlu dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu jembatan untuk menuju akhirat. Tapi dunia yang sampai masuki hati setiap kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyebabnya adalah karahiyatul maut, takut mati. Imam Ghazali menyebutkan ada 4 penyebab orang takut mati. Yang pertama karena terlalu cinta dunia. Yang kedua karena tak mau berpisah dengan dunia. Yang ketiga karena tak tahu apa yang berlaku di alam barzah, di alam kubur. Yang keempat karena dosa-dosanya yang begitu menggunung semasa hidupnya. Maka ketika seorang menjadikan dunia dalam hatinya, otomatis dia akan takut untuk meninggalkan dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanana al muslimin fi Palestin wa fi kulli buldan wal makan min masyariqiha ila magharibiha ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahadan. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum ba'sakal ladzi la yuruddu 'anil qaumil zalimin. Allahumma anjil ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dayqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhum marada wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula lahum wa la quwwata illa bik. Allahumma ansur mujahidina fi kulli muldan wal makan. Allahumma ansurhum 'alal yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.